Anda disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya digelar Piala Dunia di Indonesia. Anda merasa bersalah tidak, Mas? Kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam merobos agar U20 tetap sukses, tapi tidak menghadirkan Israel. Najwa Shihab cecar Ganjar soal Piala Dunia. Mata Ganjar berkaca-kaca, ungkap penyesalan akibat ikuti perintah partai. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nggak ada sesuatu yang serba tiba-tiba kalau itu menyangkut negara. Semua pasti sudah direncanakan dengan baik. Kan oleh sejarah yang benar. Maka dengan semangat kehadiran dari Gelora Bung Karno ini, dengan kesadaran sejarah, kesadaran terhadap perintah konstitusi, meskipun ini sangat berat. Jurnalis ternama Najwa Shihab membagikan video teaser wawancara eksklusifnya bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membahas Piala Dunia U20. Seperti diketahui, Ganjar belakangan ini mendapat serangan dan hujatan usai dituding jadi penyebab dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 usai menolak timnas Israel. Melalui Instagram pribadinya, Najwa Shihab mengumumkan telah melakukan wawancara eksklusif dengan Ganjar. Dalam video itu, ia nampak mencacar Ganjar dengan sejumlah pertanyaan mematikan, termasuk yang berkaitan dengan partai yang menaunginya, PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Wanita yang akrab disapa Mbak Nana ini kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan berani kepada Ganjar. Seperti, Anda merasa bersalah tidak, Mas? Jadi, ya, ini perintah partai, ini perintah Ibu Mega. Anda menyesal mengeluarkan statement itu, Mas? Tapi kalau meminta maaf berarti iya, Mas Ganjarlah yang menghancurkan mimpi mereka untuk main U20, sambung wanita 45 tahun tersebut. Selama ditanya, Ganjar terus menunjukkan ekspresi datar tanpa senyum sedikit pun. Matanya juga terlihat berkaca-kaca seolah dipenuhi dengan penyesalan. Sayangnya jawaban Ganjar untuk pertanyaan-pertanyaan di atas masih dirahasiakan. Sebab jadwal tayang Mata Najwa episode eksklusif Ganjar Pranowo dan Piala Dunia masih belum diumumkan. Sementara itu, Piala Dunia U20 di Indonesia sejatinya digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Persiapan untuk event akbar ini telah dilakukan sejak 2019 dan para pemain hanya perlu menunggu 2 bulan sebelum mentas di ajang bergengsi tersebut. Karena itulah banyak yang kecewa saat FIFA tiba-tiba mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 yang tadinya akan digelar di tanah air. Jadi yang kemarin marah-marah, mohon maaf saya harus bersikap. Gak apa-apa, semua komen saya baca. Sampai yang all in juga saya baca, kata Ganjar dilansir dari akun Twitternya @ganjarpranowo. Tetapi Ganjar juga melontarkan kata-kata yang menyatakan secara tersirat seolah ada hal yang belum terungkap di balik sikapnya tersebut. Pada akhirnya nanti akan terbuka semua, selamat berbuka puasa, kata Ganjar. Entah apa yang dimaksud Ganjar dalam pesan tersebut, tetapi asumsi kuat publik menyatakan jika sikap Ganjar dan Gubernur Bali, Wayan Koster, merupakan perintah dari partainya, PDIP. Memang semua masalah ini mengerucut pada PDIP. Sumber masalah ini seperti salahnya PDIP karena memberikan perintah ke kadernya untuk menyuarakan penolakan atas kedatangan timnas Israel. PDI Perjuangan dinilai berani mengambil resiko dengan keputusan menolak timnas Israel datang ke Indonesia. PDI Perjuangan berpotensi ditinggalkan oleh para calon pemilih pecinta sepak bola. Supporter sepak bola akan menganggap jika PDI Perjuangan merupakan penyebab gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, Presiden Jokowi mempunyai pandangan yang berbeda, padahal Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan. Dan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini juga mengubur mimpi anak-anak Indonesia dan juga Jokowi itu sendiri. Jokowi sudah berjuang begitu keras untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tapi dipatahkan oleh partai pengusungnya. Tentu dalam hal ini Jokowi sangat kecewa, bahkan menjadikan hubungan Jokowi dan PDIP renggang. Renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP ini terlihat ketika ketidakhadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di acara silaturahmi Presiden Joko Widodo dan para ketum parpol yang digelar di DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu 2 April 2023.
Banyak yang menduga absennya PDIP pada acara tersebut mengindikasikan keretakan hubungan antara Megawati maupun elit PDI Perjuangan yang dilandasi oleh perbedaan sikap mengenai Piala Dunia U20. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau fraksi Nasdem pimpinan. Oke, Ya, siap. sedikit aja pimpinan. Kita merasa ini kan hari ini kok agak terzolimi kami sebagai anggota DPRD yang membacakan hanya seorang deputi gubernur. Nova Paloh, ini ada surat gubernur, mungkin Anda datangnya terlambat, izin beliau sakit, kecapean, sakit Pak. Ada izin suratnya, makanya tadi Bapak terlambat sih datang paripurna. Politikus Nasdem Nova Paloh sengaja mau hancurkan citra Heru Budi karena skagmat Prasetyo Edy lewat kata ini. Malah Boro Anies yang kebongkar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Bahkan kemarin saat sidang interpelasi 7 fraksi tidak hadir sehingga jauh dari kata quorum batal lagi. Sudah kita duga. Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh mengatakan penjabat Gubernur Heru Budi Hartono tidak berbeda dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Nova mengatakan keduanya kerap kali absen pada rapat paripurna DPRD DKI. Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem itu mengatakan rapat paripurna Dewan merupakan forum sakral yang seharusnya dihadiri secara langsung oleh Heru Budi. Nah tentunya dalam forum paripurna yang sangat sakral ini, apabila kita mungkin memberikan LPJ yang cukup bagus dan artinya bisa diterima nanti buat kita semua nanti ke depannya, harus dibacakan melalui PJ Gubernur ya secara sendiri. Politisi Nasdem itu menyoroti ketidakhadiran penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada rapat paripurna dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2022. Ia mengatakan rapat paripurna dapat ditunda atau dicatwalkan ulang jika memang Heru Budi tidak dapat hadir karena sakit. Politikus Nasdem itu mengatakan baru kali ini agenda LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2022 diwakilkan oleh Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali. Pada saat rapat berlangsung, Nova Paloh mengajukan interupsi lantaran Heru tidak hadir. Merespon interupsi itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi menjawab bahwa Heru Budi tidak dapat hadir karena sakit. Surat izin dari Kepala Sekretaris Kepresidenan itu sudah diterima DPRD. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan ketidakhadiran Heru sudah disampaikan sebelum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dimulai. Nasdem sepertinya ingin mengolok-olok Heru Budi, ingin menjatuhkan citra Heru Budi yang kini citranya lebih moncer daripada Anies. Tapi Nasdem lupa bahwa Anies lebih parah ketika memimpin DKI. Bahkan bukan hanya sekali, Anies kerap tidak hadir dalam rapat paripurna. Anies hanya mau enaknya saja. Entah itu menerima penghargaan, mendengar kabar bagus atau dipanggil dengan sebutan presiden oleh warga yang mendukungnya. Ini ibarat jenderal perang yang hanya mau berdiri di paling depan kalau merasa akan menang perang. Kalau dirasa kalah, dia bakal lari duluan dan membiarkan prajuritnya yang jadi tameng. Bisa saja orang lain berpendapat Anies tak hadir rapat paripurna karena ada kesibukan lain. Tapi kalau menurut orang awam, mereka sudah tahu alasannya. Apalagi soal interpelasi Formula E yang semakin membuktikan Anies tidak suka ditanyai macam-macam dan cenderung mengelak. Atau bila perlu, melarikan diri sambil tiarap. Dan kalau sudah tidak bisa mengelak, maka Wagub DKI lah yang waktu itu dijadikan tameng. Wagub akan jadi penyelamat Anies untuk sementara waktu. Dimintai penjelasan saja banyak sekali alasan dan menghilang entah kemana. Kalau masih ada yang mau membela Anies ini, coba jawab. Kenapa tidak berani hadapi interpelasi pada waktu itu? Kalau jujur seharusnya tidak perlu takut. Malah harus berani tantang diajak interpelasi. Orang yang terbiasa lari dari masalah dan tanggung jawab. Layakkah jadi presiden? Ada masalah lalu kabur dan menyuruh wakil presiden jadi bumpernya. Warga masih belum merasakan gigit jari dan jadi korban janji manis.
tak akan kapok dengan pemikiran konyolnya. Mereka pikir Anies adalah pemimpin paling keberpihakan pada rakyat kecil. Tanya dulu pada mereka yang berharap rumah terjangkau, yang berharap pada OKOC, berharap agar rumahnya tidak banjir dengan normalisasi sungai, berharap tidak ada reklamasi, dan berharap mendapat rumah murah. Itu contoh mereka yang baru menyesal dan terlambat. Apa yang dilakukan Heru berbeda dengan Anies. Heru terus memperhatikan warganya, melanjutkan program ampuh penangkal banjir yang dimangkrakkan Anies, dan juga menjadikan DKI kembali menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Bagaimana kalau menurut Anda? Izin beliau sakit, kecapean, sakit Pak. Ada izin suratnya. Makanya tadi Bapak terlambat sih datang paripurna.